internet, part 2 mengorak log. Gitu ya, seperti biasa kita praktik. Kemudian saya jalankan sebuah Winbox versi 4. Nah, di sini ditemukan sebuah MAC address dengan sebuah IP, ya. Ini padahal saya baru reset, ya. Kenapa sudah ada IP-nya? Ini karena settingannya adalah bridge. Nah, nanti kalau misalnya pakai perangkat yang asli, kalau kita reset pasti IP-nya kosong, ya. Nah, ini IP-nya ada karena sudah kita setting bridge, ya, karena VM. Nah, kita login band MAC aja. Defaultnya loginnya admin, ya. Nah, jadi kalau nggak percaya kita bisa cek di IP address, ya, udah ada IP-nya di kartu 1 dan IP di HCP client. Nah, ini di HCP client-nya ada jalan, ya, karena ini settingannya adalah settingan bridge adapter yang ada di VirtualBox-nya. Nah, di sini saya pakai IndiHome di rumah, ya. Di sini saya dapat IP dari modem saya itu 118, ya, IP dari modemnya ke MikroTik 118. Waktu IP-nya itu sekitar 3 hari. Ini saya katakan tadi. Jadi kalau untuk di rumah, ya, yang dipakainya lama itu expired date-nya itu bisa harian, ya. Jadi kalau hotspot itu expired after-nya itu kalau bisa jangan harian. Kita setting aja 10 menit, ya. Paling cepat, ya, paling lama 30 menit. Kenapa? Karena IP-nya kan akan digunakan bergantian. Ya kan? Nah, kalau di rumah ini kan IP-nya ya saya aja paling dengan keluarga, ya. Jadi misalnya di sini settingannya saya buat ini 3 hari. Nah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya biar nggak keliru kita ganti dulu nama interface. Ini interface kita. Ada 2 kartu, ini pengarah internet, ini ke lokal. Kita ganti aja di sini. IT satunya adalah internet. Nah, ini IT 2-nya adalah lokal. Oke, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, ya. Ether 1 internet, Ether 2 lokal. Nah, sehingga harusnya ini sudah terkoneksi dengan internet, ya. Jadi, sudah ada IP-nya dan sudah ada di HCP client-nya di sini. Nah, kita bisa tes di terminal di sini, teman-teman. Kita tes ping.com, gitu, ya. Nah, ini udah connect. Kenapa? Karena kartu satunya sudah terkoneksi dengan internet, mendapatkan IP otomatis dari modem, ya, dengan servisnya itu di HCP client. Nah, itu kan Ether 1 internet, yes, default, IP. Jadi sebenarnya kalau pakai VM ini cukup mudah. Kenapa? Karena internetnya sudah kita connect otomatis. Nah, kalau belum ada di HCP client-nya, ya Anda add sendiri lah di new, ya. Kalau sudah ada, Pak, tapi nggak replay, ya itu bisa jadi koneksi internetnya putus atau nggak ada paketnya, atau paketnya itu putus nyambung, ya, kalau pakai HD, gitu, ya. Nah, jadi langkah pertama sebelum membuat hotspot adalah tentukan sumber internet. Jadi Ether 1 akan menjadi sumber internet. Ya, ini sudah saya ulangi beberapa kali, mudah-mudahan tidak lupa, ya. Yang penting konektikan Ether 1 ke internet kalau pakai VM. Nah, nanti kalau pakai perangkat asli, ya teman-teman tinggal tentukan internetnya sumbernya dari mana. Kalau dia dari kabel, maka nanti colokkan ke kartu 1. Kalau sumber internetnya dari WiFi, maka nanti konekkan dulu ke WiFi yang ada di handphone. Nah, gitu. Jadi kita sebagai network administrator atau network engineer-nya, ya, itu kita harus tentukan dulu sumber internetnya lewat mana. Karena di sini adalah VM berbasis kartu, jadi Ether 1 lah internetnya. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, ini karena ada konek internet, langkah selanjutnya saya buat user, ya. Untuk apa kita buat user? Untuk menghubungkan antara MicMount, ya, MicMount itu kan aplikasi untuk buat vouchernya. Dia akan terhubung dengan MikroTik-nya. Jadi kita butuh user baru, ya. Jadi kita bisa buat user. Di sini ada sistem, pilih user. Nah, di sini ada user namanya admin, ya. Sudah ada bawaan. Ya, kita buat user baru, klik new. Ini saya buat user admin, ya. Grupnya adalah full biar bisa mengakses semuanya. Kemudian passwordnya adalah admin 123.
admin 123. Kita play, kita oke. Nah, sekarang sudah ada dua user, satu system default, yaitu admin, yang kedua adalah user admin. Nah, kalau teman-teman mau nonaktifkan adminnya boleh, kalau nggak pun nggak masalah, ini kan tahap belajar ya. Tapi nanti kalau misalnya ini memang diterapkan, adminnya itu dimatikan aja, disable. Supaya orang yang tahu admin itu mikrotik, jadi tidak bisa masuk. Jadi saya akan gunakan user admin dengan password admin 123 tadi untuk mengakses mic mount-nya ya, supaya mic mount bisa terhubung dengan mikrotiknya. Cukup mudah ya cara buat usernya tadi ya, tinggal sistem user new, masukkan name, masukkan pilih grup, masukkan password dan confirm password. Oke, mudah-mudahan paham. Langkah selanjutnya saya akan tentukan time-nya, time zone-nya. Ya, lihat di sini jam 1.59 walaupun tanggalnya sama tapi jamnya beda ya. Nah, ini 1.59, yang ini 8.59. Ya, sedangkan Windows-nya ini sudah disetting time zone-nya itu adalah Asia Jakarta atau +7. Kemudian dia juga sudah disinkronisasikan dengan jam dunia ya, atau time server. Kenapa? Apakah time zone saja tidak cukup, Pak? Ya nggak cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman punya laptopnya mati, kan jamnya mati juga. Ya, maka nanti ketika teman-teman on kan laptopnya, maka nanti jamnya akan ketinggalan. Gitu ya. Sama kayak punya handphone. Handphonenya dimatikan misalnya. Mau tidur malam handphonenya dimatikan, besok pagi di on kan, ya, dihidupkan handphonenya. Kenapa jamnya langsung sama? Padahal dalam satu malam itu handphonenya mati. Ya, kalau dia mati kan nggak ada daya ya. Kan jamnya kan mati. Nah, jadi ketika handphonenya hidup di pagi hari, dia akan sinkronisasi ke time server ya, mengikuti dari zona waktunya, yaitu Asia Jakarta atau secara GMT-nya itu +7 gitu ya. Nah, kenapa penting kita ganti di sini time-nya? Karena kita jual voucherannya itu berbasis time, berbasis waktu. Nah, kalau di sini jamnya jam 9 ya, jam sekarang jam 9, di sini jam 10. Ya, kita mau pakai 2 jam ya. Maka dia tinggal 1 jam lagi, padahal masih bisa 2 jam karena jamnya tidak sesuai. Nah, jadi itu yang akan kita kita akan tentukan ya. Nah, caranya dari mana? Caranya dari menu sistem, kemudian pilih clock. Nah, ini akan menentukan zona waktu. Ya, zona waktunya dulu ya. Nah, di sini kita settingannya ini manual ya. Kita setting dulu jadi Asia Jakarta atau +7. Tapi di sini namanya Asia Jakarta ya. Saya apply, maka ini berubah jadi GMT-nya itu +7. Ya kan? Nah, coba teman-teman perhatikan di sini time-nya itu 9:02. Sedangkan di komputer saya adalah 9:01. Pak, Beda ya. Pak, Nah, kalau di komputer saya ini sudah terhubung dengan time Pak, server, sudah sinkronisasi. Pak. Nah, yang ini, ya, Ini kok input saya kok apa putus-putus, Pak? Winbox-nya. Iya, Pak. Connect by Mac nggak? Connect apa, Pak? Oh ya, pakai Mac. Connect-nya pakai Mac. Iya, pakai Mac. Ya. Uh, pakai IP? Pakai IP. Hmm. Connect ini aja, generate ulang aja Mac-nya di VirtualBox itu. Di reset aja Mac-nya. Ah, ini udah Atau aman, Pak. misalnya, ya, atau beberapa perangkat itu ngeblok ya. Ya, saya kan pakai Windows 10 nih, teman-teman pakai 11. 11 itu lebih secure ya daripada 10. Ya, kemudian juga antivirus. Nah, itu memang bagus ya, membantu tapi mengganggu. Nah, jadi teman-teman yang bermain dengan aplikasi, bermain dengan
hardware dan security itu biasanya berpengaruh ke situ. Nah, teman-teman juga kalau misalnya belajar Arduino, belajar ESP32 dan sebagainya ya, kalau misalnya nggak masuk ya teman-temannya bisa gitu. Bisa jadi juga beberapa sistem operasi itu nggak support sama tidak mendukung. Nah, coba di itu aja dulu Bang. Oh, udah Pak, aman. Oke. Oke, di sini saya ulangi lagi, sini time-nya 94, tapi di sini 93. Ya, Windows-nya itu sudah connect ke time servernya, sudah sinkronis. Kalau yang ini belum, masih setting time zone-nya saja. Di sini saya cek ya, di Windows saya klik kanan, kemudian klik adjust date time. Ya, ini notification area namanya, klik kanan notification area, klik di sini adjust date time, ya. Sini kan ada last successful, ya kan? Misalnya saya sinkronkan ulang. Nah, jadi sekarang itu jam 9:04 nih, ya. Nah, di sini ada time servernya. Time servernya itu adalah time.windows.com, ya. Jadi kita akan gunakan time server yang punya Windows aja yang ada di MikroTik, ya. Nah, di sini 9:04, di sini 9:05, beda ya. Nah, setting lognya udah oke gini aja, Asia Jakarta +7. Sekarang setting sinkronisasi time servernya, ya. Kita klik sistem, pilih SNTP client, oke. Kemudian di sini enable, ya artinya menjalankan servisnya. Kemudian dia akan connect ke time.windows.com, ya. Jadi akan connect ke server time-nya tapi punya Windows. Ya, banyak server time yang lain juga banyak, tinggal search di internet. Ini saya apply. Ini adalah servernya, ya. Ini domainnya tadi, ini servernya. Nanti dia akan melakukan last adjustment, last update, dan last update form. Sehingga nanti jamnya itu sama. Jadi kita oke-kan aja. Kemudian kita setting lagi di sini. Kita cek lagi. Nah, ini udah adjust ya. Sekarang sudah adjust. Tapi jamnya masih beda di sini. Kita setting lagi clocknya. Clocknya ini kita apply-kan lagi. Ya. Dia disconnect ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah sama ya. 9:05. Ya, 9:05. Ini kita tunggu nih detiknya. Sama nggak? Ini harusnya 9:06, bentar lagi. Di sini juga 9:06. Ya, sama ya. Ini 9:06, sini 9:06. Nah, berarti sudah connect ke time server. Ya. Jadi tadi clock, kemudian yang kedua tadi adalah SNTP, ya. Sistem SNTP client, ya. Nah, jadi tadi tambahannya menambah user baru, kemudian mengkonfigurasi time server dengan menyeting time zone dan sinkronisasi ke time server, yang itu time servernya Windows. Nah, kemudian interface kita punya dua, internet dan lokal. Di sini IP-nya baru tersedia untuk kartu yang pertama. Ya, kita setting IP untuk lokalnya. Sekaligus akan menjadi gateway untuk klien dan akan menjadi IP utama untuk hotspotnya, yaitu IP-nya lokalnya tadi. Ya, kita tambahin di sini. Misalnya saya mau pakai IP itu IP-nya. Kemudian address-nya net-nya 224. Kemudian saya tanam di lokal. Kemudian saya play dan oke. Nah, di sini pastikan ya networknya 0 ya, karena dia 124 di sini. Nah, dia status flag-nya itu kosong ya, karena dia bukan dynamic tapi static. Dan kita tanamkan dia IP-nya itu di kartu yang kedua. Cukup seperti itu aja. Nah, selanjutnya
ketika nanti si klien connect ke menggunakan hotspot, walaupun IP-nya, walaupun usernya itu benar, tapi tetap aja dia butuh IP ya, untuk bisa connect ke landing page-nya. Nah, kita akan distribusikan IP-nya itu secara dinamik, ya. Kan nggak mungkin orang pakai WiFi tapi nanya lagi IP-nya berapa. Biasanya itu otomatis. Nah, itu sudah saya ajarkan kemarin cara settingnya di IP DHCP server, ya kan? Kita akan setting IP DHCP server. Nah, di sini IP DHCP servernya udah aktif, kita tinggal DHCP setup. Nah, di mana akan menjalankan servisnya? Kita akan menjalankannya di lokal karena dia akan memberikan IP ke jaringan lokal. Next. Kemudian berapa network address-nya? Dia ngikutin dari IP yang di sini, networknya 10.10.10.0, betul ya? Plus 24. Next. Berapa gateway-nya? Ya gateway-nya ya IP di Ether 2 ini 10.10.1. Oke, next. Give out-nya berapa? Ya IP yang didistribusikan itu mulai dari berapa sampai berapa? Karena kita pakai SS24, ada 256 IP. Ya, IP 0 network, IP 1 sudah dipakai untuk menjadi gateway, IP 255 adalah broadcast. Nah, jadi yang bisa dipakai adalah nomor 2 sampai nomor 254. Kalau mau dikurangi boleh, kalau mau ditambahin nggak bisa, karena pakai prefixnya /24. Paham ya? Next. DNS servernya di sini, karena ini nettingnya DHCP servernya itu di MikroTik, maka DNS servernya itu ngikutin dari gateway-nya IndiHome. Nah, tadi kan saya dapat IP 118, ya, untuk connect ke modem saya, IndiHome saya. Maka di modem IndiHome-nya itu ada IP 101, ya. Nah, dia DHCP juga, tapi di modem IndiHome-nya. Nah, jadi dia namanya remote, ya, remote DNS. Jadi gateway bisa menjadi DNS. Di sini adalah 101. Ini biarin aja ngikutin dari modem IndiHome-nya. Next, list time-nya tadi saya katakan minimal 10, maksimal 30. Nggak perlu lama-lama. Kenapa? Karena orang main hotspot juga nggak lama-lama biasanya. Apalagi kalau dia pakai mode trial. Ya, jadi kita bisa setting IP-nya itu 30 menit yang maksimal. Ya, supaya nanti IP-nya itu bisa bergantian walaupun servisnya itu nggak digunakan, gitu ya. Next. Oke. Maka selesai ya settingan DHCP server. Di sini DHCP name-nya itu DHCP 1. Jalannya di kartu 2. Waktu sewanya 10 menit dan give out-nya itu DHCP full 0. Ya, jadi di MikroTik itu di sini untuk range IP itu namanya full. Lihatnya dari mana IP pilih full. Ya. Di sini sama ya, DHCP full 0, DHCP full 0 name-nya. Jadi ini memanggil yang ini. Yaitu dari 10.2 sampai 10.254. Ya. Kayak prosedur lah ini memanggil. Jadi DHCP-nya udah oke. Nah, langkah selanjutnya saya akan buat hotspot. Ya, itu ada di menu IP, pilih hotspot. Ya. Di sini ada tab server, profile, user profile, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kita akan buat hotspot setup-nya. Di sini ada tab server, di sini ada hotspot setup, klik. Nah, kita akan menjalankan hotspotnya itu di mana? Ya, akan menjalankan di service di Ether 2, ya kan? Di kartu 2 kan ke klien ya. Next. Kemudian local address-nya ini diambil dari IP yang ini. Ya, itu. IP Ether 2-nya kan 10.1 ya, pas ya. Sini. Nah, kemudian ada Masquerade Network check gitu ya. Nah, kalau biasanya kita ngasih internet ke klien itu pakai NAT Masquerade. Nah, kalau di hotspot itu dibuat otomatis. Makanya itu buat Masquerade Network katanya. Ya, maka kita akan men-setting Masquerade Network-nya secara otomatis. Makanya di checklist. Next. Kemudian pool-nya. Jadi dia pool-nya menggunakan pool punyanya DHCP server tadi, yaitu dari DHCP 0
dari IP2 sampai IP254 ya. Jadi kenapa tadi saya buat DHCP dulu supaya nanti fullnya hotspotnya itu ngikutin dari yang punya DHCP. Next. Sini select hotspot SSL certificate. Nah, karena landing page-nya itu berbasis web, web itu punya dua protokol ya, ada HTTP dan HTTPS. Ya, kalau HTTPS kita butuh namanya SSL certificate. Nah, karena kita nggak punya, maka kita pilih not. Kalau kita punya, import order certificate-nya itu kita beli dulu dari provider SSL. Ya, berarti nanti kalau kita nggak punya sertifikatnya, maka kita ngaksesnya adalah HTTP, bukan HTTPS ya. Next. Kemudian select SMTP server. SMTP server itu server mail ya, SMTP server. Tuh. Ya, jadi adalah layanan mail ya, karena ini kita nggak punya SMTP server, jadi IP-nya dikosongkan. Fungsinya biasanya untuk notifikasi, bisa kita konekkan menggunakan email. Misalnya ada yang connect, jadi dia sudah habis 2 jam, nanti dikirim bukti loginnya gitu ya. Atau bisa dikirim misalnya kalau dia lupa password, kirim ke email gitu ya. Jadi kita koneksikan di SMTP server. Next, kemudian setup DNS konfigurasi untuk si klien ya. Sini nggak ada dikasih karena ini settingannya untuk si klien. Maka kita setting aja pakai DNS yang global ya. Itu 888. Kemudian ini adalah DNS-nya Google ya. Kemudian DNS name of local hotspot server. Ini adalah DNS lokal ya, bukan DNS nanti yang bisa diakses dari internet. Jadi hanya lokal. Jadi kita tadi punya IP kartu 2 itu 10.10.1. Nah, itu akan menjadi DNS-nya apa? Misalnya Polmed CEB ya, titik hot misalnya ya. Nah, jadi kalau kita kunjungin Polmed CEB titik hot, maka dia akan memanggil IP 10.10.10.1 ya. Dia jalannya di lokal aja. Jadi supaya kita nggak ngetik lagi IP 10.10.1, kita bisa pakai DNS Polmed CEB.hot. Oke, kemudian kita next. Nah, kemudian kita diminta membuat satu user default. Nah, di situ dikasih user namanya admin, passwordnya kosong ya. Nah, jadi kita kasih aja passwordnya admin juga. Nah, jadi kalau kita mau coba ya menggunakan akun default, kita bisa pakai admin dan passwordnya admin. Meskipun nanti kita juga bisa menggunakan akun trial, jadi kita akan coba buat akun trial. Nah, tapi di sini saya buat akun default admin ya. Nah, di tab server, jadi sebuah server hotspot namanya hotspot 1 ya. Saya klik aja 2 kali. Jalannya di ether 2, poolnya diambil dari pool 0, profilnya adalah hsprop 1. Jadi nanti kita cek di profilnya ini hsprop 1. Betul ya? Oke, untuk name-nya ini saya ganti, nggak ada masalah server name-nya, supaya nanti menyesuaikan dengan vouchernya. Saya mau jual voucher untuk mahasiswa Polmed. Jadi saya buat di sini hotspot Polmed I. Jadi untuk mahasiswa KI hotspot Polmed KI. Jadi name-nya saya ganti supaya nanti di vouchernya itu agak lebih cantik dan menarik ya, karena ada tulisan hotspot Polmed I-nya, bukan hotspot 1. Boleh diganti Pak name-nya, boleh ya, kecuali profilnya nggak perlu, jadi dia ngikutin dari profil satunya ya. Jadi name-nya saya ganti hotspot, supaya nggak ada spasinya saya pakai min aja supaya nggak ada masalah, Polmed min KI ya. Nah, ketika kita membuat hotspot, maka kita akan menciptakan firewall ya. Teman-teman bisa cek di menu IP firewall. Itu ada firewall buatan dynamic ya. Itu filter kayak gini. Kemudian ada ya. Nah, di sini ada nomor 15 masquerade-nya. Jadi masquerade-nya otomatis.
Nah, ini kalau klik 2 kali di sini, dia settingannya di sini nggak dinamis ya. Yang ini baru dinamis. Nah, ini dinamik. Ya, jadi saya nggak bisa ganti-ganti di sini. Karena settingannya otomatis ketika kita tadi sudah menyelesaikan rangkaian membuat hotspotnya dari hotspot setter. Ini biarin aja, nggak perlu kita ganti-ganti. Kemudian ada satu folder untuk menyimpan landing page, itu ada di menu files. Nah, di situ ada namanya hotspot. Ya, yang ini sudah ada nih, saya upload sebelumnya. Ini saya remove aja. Oke. Ini adalah landing page yang bawaan. Ya, hotspot, ada folder CSS, ada folder image, dan ada folder XML, ya. Dan ada folder skin di sini. Nah, itu chattingannya di mana? Di menu file, ya. Jadi otomatis ada folder hotspot ketika kita buat hotspot. Nah, setelah selesai, kita coba running Windows-nya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk setting hotspotnya. Sebelum kita setting mic mount-nya, ya. Sebelum kita setting mic mount-nya. Oke, ini agak lama nih. Setting aja mic mount-nya ya. Nah, mic mount-nya itu teman-teman download-nya dari situ-situ ya. Mocha setting voucher ada di Sipadinya. Nanti di situ teman-teman cari ini nomor 2, download file mic mount plus web server di sini. Klik aja nanti sampai kita diarahkan mendownload. Nih, download mic mount, kemudian pilih yang ini. mic mount versi 3 plus web server, download. Nanti bentuk filenya adalah zip. Kalau sudah di-download bentuk filenya zip, diekstrak, ya. Bebas ngekstraknya di mana. Nah, di sini saya mengekstraknya di drive C. Ini saya dibuat di drive C. Nah, di situ ada namanya mic mount versi 3, gitu ya. Kemudian saya ekstrak, jadinya di sini ada mic mount server. Kelihatan ya. Nah, di dalam mic mount server tadi, folder tadi ada 2 folder namanya mic mount dan PHP. Ini kita abaikan saja. Nah, jadi mic mount itu adalah aplikasi berbasis web service, ya. Jadi kalau menjalankannya ya butuh web service, tapi di sini sudah include, jadinya tinggal di klik aja ya file exchange-nya, mic mount servernya, ya. Jadi supaya menjalankan mic mount-nya itu klik 2 kali, kita bisa tahu IP-nya berapa. Nah, jadi untuk menyeting mic mount-nya ada di menu 192.168.191. Nah, maka teman-teman buka dari sini, dari komputer utama ya, bukan dari klien. Nah, ini. Nah, kalau ini nggak jalan, kalau ini tidak online, teman-teman akses ke nomor IP ini, maka nanti error. Ya, ini kan karena sudah jalan ya, servisnya, maka kita akses IP ini, maka muncul halaman login-nya. Ya. Jadi usernya itu micmon, lihat aja tuh di atas. Micmon, passwordnya adalah 1234. Kemudian kita klik login. Oke. Nah, di sini ada router Apa Pak list tadi ya. passwordnya? Passwordnya 1234. Mic mount kayak mana katanya tadi? Ini tulisannya Oh, nih, huruf kecil semua. mic mount 1234. Ya, Oke. masuk ya. Oke. Di sini ya ini user interface-nya, UI-nya. Kita kalau mau ganti-ganti tema ya bisa ya, sesuai kan teman-teman ya sukanya. Bahasa juga bisa.
Ya, ini udah saya buat warna hijau aja. Nah, kita langkah pertamanya setelah sudah connect, setelah sudah login ya, kita koneksikan ya mic mount-nya ke routernya. Makanya di sini ada tombol add router ya, supaya mic mount bisa mengambil konfigurasi dari router mikrotiknya untuk layanan hotspotnya. Kita klik add router. Nah, di sini ada session name. Session name-nya ini bebas namanya. Bisa aja kita satu router itu punya banyak sesi. Ya, jadi kita bisa nge-remote server, remote router, tapi sesinya itu banyak. Nah, jadi makanya di sini session name-nya itu bebas ya. Misalnya router hotspot, ya, hotspot VM, ya. Ya, artinya saya akan connect ke router hotspot yang berbasis VM. Di mana supaya saya bisa connect itu saya perlu tahu IP-nya. Nah, IP-nya itu adalah IP yang terhubung langsung dengan komputer ini, yaitu IP di Ether 1. Ya, saya buka mic mount-nya kan itu di komputer saya yang utama. Komputer saya yang utama ini kan terhubung langsung dengan internet, kemudian juga menggunakan IP yang sama dengan IP yang ada di Ether. Jadi saya masuknya itu melalui 192.168.118 yang ada di kartu 1. Kali ini saya ketik 1. Nah, ini adalah IP punya mikrotiknya ya kalau saya mau masuk. Mau remote login lah gitu ya. Username-nya tadi yang saya buat baru yaitu user admin. Kalau teman-teman ragu bisa cek lagi di menu sistem, pilih user, ini ya user admin. Nah, di mana passwordnya tadi 1234. Salah. Admin 123 gitu ya. Jadi di sini saya ketikkan admin 123. Nah, hotspot name-nya ini hotspot name yang saya ganti tadi. Maka teman-teman klik menu IP, pilih hotspot, cari server, ini name ya. Ya kan, name-nya ini yang tadi saya ganti. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Ya, gampang ya. DNS name-nya dapat dari mana? DNS name-nya itu DNS name yang kalau kita mau ngunjungin landing page-nya nggak pakai IP, itu di profile. Nah, ini DNS name-nya namanya Polmed CEB Hot. Ya, saya klik 2 kali, saya copy. Ya. Kemudian saya paste di sini. Ya, saya ulangi lagi session name-nya yang ini. IP-nya adalah IP mikrotik. Username-nya user admin. Ini semuanya bisa beda-beda ya. Setiap komputer kita ini IP-nya beda. Usernya juga bisa beda-beda. Ini juga bisa beda-beda. Ini lihat pengaturan yang ada di profile sama servernya punya Anda. Ya. Kalau sudah, yakin ini semuanya udah benar, Anda masukkan. Kemudian klik save. Biar session ini disimpan. Ya. Kemudian, teman-teman klik connect. Ya, troubleshoot-nya kalau nggak bisa, berarti ada yang salah di antara 6 parameter ini. Ya, misalnya IP-nya, usernya, password-nya, hotspot name-nya, DNS name-nya gitu ya. Pastikan semuanya udah benar. Klik connect. Atau bisa di ping dulu boleh. Ini ya. Ping 118, connect kan? Ping oke. Berarti dia sudah oke terhubung dengan mikrotiknya. Ya, kalau udah oke berarti tinggal di klik connect. Ya, nah berhasil ya. Nah, setelah berhasil nanti muncul dashboard. Di sini tertulis sistem date-nya. Ya, sudah sesuai karena kita sudah sesuaikan tadi dengan time server. Kemudian ini merek mikrotiknya. Karena kita pakai mode VM yaitu CHR. Versi mikrotiknya adalah 649, 18 table. Kemudian ini adalah CPU prosesnya. Kemudian di sini ada log-nya. Di sini ada traffic-nya untuk Ether 1. Speed-nya dan berapa ya. Ini informasi yang umum. Oke. Bisa Bang Tengku?
Bisa, Pak. Oke, selanjutnya kita buat profile, ya. Kita buat profile. Sebenarnya kalau nggak pakai Migmon, kita juga bisa kok buat vouchernya. Cuman kita buatnya satu-satu usernya, ya, yaitu di tab user di sini, pilih new. Nah, teman-teman buat satu, name-nya siapa, password-nya siapa. Kan buatnya satu-satu, kalau ada 30 orang ya repot, ya. Nah, maka menggunakan Migmon ini supaya di-generate otomatis menggunakan profil yang sama, gitu ya. Di-generate otomatis menggunakan profil yang sama. Maka langkah pertama itu kita buat profilnya dulu. Ya, di sini ada dashboard, di bawahnya ada tab hotspot. Kemudian di dalam hotspot itu ada tab user sama tab profile, ya. Kalau mau langsung buat di tab user boleh, ya. Kalau mau satu profile dipakai 30 user, 30 pengaturan boleh, ya. Jadi profile ini bisa mengelompokkan, generate vouchernya otomatis. Nah, di sini user profile, kita lihat profile listnya. Profile listnya ini masih default ya, default bawaannya 1, ya. Kita abaikan aja yang default. Ya, kita buat sendiri. Di sini ada tombol add. Nah, di name-nya kita buat misalnya profile untuk paket 2 jam, ya. Name-nya buat 2 jam, ya. Kemudian alamat IP-nya untuk si klien dapatnya dari mana? Bisa dari DHCP full 0. Itu kita abaikan saja, nanti biar dia nyari sendiri 0, ya. Kemudian share usernya, berarti satu voucher hanya bisa dipakai satu orang dalam waktu yang bersamaan, ya. Kemudian kita bisa ngatur bandwidth limitnya, ya. Di sini limit up-nya berapa, limit down-nya berapa. Misalnya saya buat 1 M per 1 M. Jadi 1 mega upload, 1 mega download. Kemudian mode expirednya gimana? Kita pilihnya adalah remove and record. Maksudnya ketika voucher ini sudah habis 2 jam, maka usernya dihapus, tetapi datanya di record. User akan di delete ketika expired, kemudian akan di record. Gunanya untuk apa? Untuk mengkalkulasi total penjualan dari hotspot dari user tersebut. Jadi kita pilihnya remove and record. Jadi teman-teman bisa gunakan yang lain, coba aja. Kemudian validity-nya ngikutin yang di sini, ya. Ya kalau jam ya 24 jam ya. Sini 12 jam bisa, ya, 13 jam bisa, ya 24 jam lah. Jadi dia di sini pilihnya 2H. Ya. Nah, kalau dia hari itu maksimal tuh 30. Ya. Jadi misalnya kalendernya itu kan nggak sama, kalau bulan ada yang bulan yang 30, ada yang 31. Jadi dia startnya itu adalah start dari tanggal kita aktivasi. Misalnya teman-teman langganan Netflix, ya kan, tanggal berapa sekarang nih? 17 bulan April. Nah, kalau langganan Netflix sebulan, itu nanti habisnya juga tanggal 17. Ya, nggak mungkin tanggal 20. Nah, ya kan teman-teman protes tuh kan ada tanggal 31 di bulan selanjutnya. Gitu. Jadi dia nggak ngitung apanya, nggak ngitung angka tanggalnya, tapi jumlahnya mulai dari start kita aktivasi sampai selesai itu 30 hari. Jadi maksimal itu 30 hari memang kalau kita berlangganan kayak Netflix, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain itu kalau kita per bulan itu 30 hari. Teman-teman hitung aja. Nggak mungkin 29, nggak mungkin 31, ya. Nah, kemudian price-nya itu kita buat aja harganya 2.000. Ya. Selling price-nya kosongkan, ya, karena ini harganya harga asli ya. Jadi saya buat price-nya aja, selling price-nya nggak perlu. Nah, kalau sudah di sini log usernya disable, parent key-nya nggak ada ya, kita default-kan aja, kemudian save. Nah, kemudian kita cek lagi di sebelah kiri ada profile list. Kita sudah membuat satu profile 2 jam. Ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin sendiri paket 10 jam, paket 1 hari, paket seminggu ya. Saya buat satu aja dulu.
Nah, kemudian gimana cara generate vouchernya? Itu ada di menu voucher di sini. Pastikan profilnya udah siap ya, voucher. Nah, di sini ketika kita profilnya udah siap, maka di voucher ini ada satu profil namanya profil 2 jam. Oke. Kita generate di sini. Nah, kita generate-nya itu mau buat vouchernya untuk berapa? Ya kan? Misalnya buat untuk atau 30 user. QT ini quantity ya. Kemudian server hotspotnya kita pilih hotspot Polmed KI ya. Kemudian user modenya di sini yang paling penting. Kalau kita pilih username dan password berarti username sama passwordnya beda. Tapi kalau kita pilih username sama dengan password berarti username sama passwordnya sama. Minggu kemarin saya tunjukkan sama dengan ya. Ini saya tunjukkan yang dan ya. Panjangnya nggak usah panjang-panjang, di sini 4 karakter aja. 4 karakter boleh ya. Berarti nanti username-nya 4 karakter, password-nya juga 4 karakter. Beda ya, karena dibuat random. Profilnya adalah profil 2 jam. Yang lainnya ini default aja. Jadi yang diganti jumlah kuantitinya, kemudian servernya, kemudian username dan passwordnya, kemudian name length-nya itu bisa 4, atau saya tambahinlah 6 ya. Jadi username-nya 6, passwordnya 6, randomnya ini boleh huruf kecil semua, ya, atau mau campur angka. Di sini dia huruf aja ya, huruf kecil semua. Oke, kalau sudah generate. Oke, berarti proses generate-nya udah selesai. Kita tinggal klik di sini, print. Nah, ini ya, vouchernya sudah tercetak dari 1 sampai 30 voucher. Ya, agak lebih cantik di sini ada logo Polmed, kemudian ada hotspot name-nya adalah hotspot Polmed KI. Ini saya katakan tadi username dan password, ya kan? Username-nya 6 karakter, passwordnya juga 6 karakter dan beda karena dia pakai dan. Kemudian di sini ada voucher untuk 2 jam yaitu 2000. Kemudian kalau mau login kunjungin web yang ini. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi tugas kelompok juga tuh buat teman-teman untuk mendesain ya halaman vouchernya. Ya, harus menarik seperti ini. Kalau landing page-nya juga menjadi tugas. Jadi 2 ya, landing page-nya di setting, kemudian voucher-nya juga di setting. Nah, ini sudah selesai cara buat voucher pakai Micmount. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita coba tadi login by client ya. Nah, di client karena dia baru connect, dia cek dulu IP-nya. IP config. Ya. Di situ dia dapat IP 10.10.10.25.254. Ya. Di mana default gateway-nya adalah 10.10.10.1. Maklum ya udah genuine ya. Nah, maka ini sudah dapat IP otomatis dari servernya Mikrotik atau routernya Mikrotik. Ya, gateway-nya 10.1, IP-nya 10.254. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman karena sudah dapat IP, kita cek ping.google.com. Nah, di sini tidak bisa ya. Jadi dapat IP tapi nggak bisa connect ke internet. Ya, karena diblok sama service firewall-nya yang ada di hotspot. Jadi, kalau kita ping, dia tulisannya destination net unreachable. Oke. Nah, selanjutnya kita coba connect-kan. Kita connect pakai apa ya? IE aja lah ya. IE aja biar agak ringan. Saya buka IE, nanti browsernya bebas ya di klien. Nah, teman-teman akses IP-nya 10.10.10.1. Ya. Mikrotik hotspot. Oke. Kita bisa connect ya. Pakai loginnya admin. Ini kemudian admin. Ini password default
login default tadi ya. Kemudian kita connect. Oke, jadi sekarang kita connect ke internet menggunakan hotspot. Di sini ada hi admin, ini IP-nya, ini total penggunaannya, gitu ya. Nah, kalau kita coba ping lagi di sini, maka di sini sudah replay. Pak, Nah, kayaknya landing page saya aneh, Pak. Kayak gini. Ntar ya, Pak. iya. Mana coba kamu share screen. Mana ini? Bisa. Ntar. Kayak gini, Pak, dia. Bukan kayak yang Bapak tampilin. Mana-mana. Belum muncul sih. Nah, ini. Share lah, share. Udah, Pak. Belum muncul Mbak saya. Tempat yang lain muncul nggak? Belum. Ntar, Pak. Di share itu tombol present now. Kan ini pakai Meet, nggak ada dibatasi admin dan siapa boleh. Ntar, Pak. Saya pakai HP ini. Oh, pakai HP. Present now. Kita connect pakai akun satu lagi. Bisa? Ntar, Pak. Nah, kayak gini, Pak. Mungkin karena saya pakai Windows XP ya, Pak. Kayak gitu, Pak, dia. Oh, ininya IE-nya, Bang. Coba saya coba di apa? Abang pakai Windows XP kan? Ya, Pak. Ya, dia browsernya itu belum. Ah, ini bisa. Tapi kacau gini lah, Pak. Iya, apa namanya? Komponennya kan ada HTML5, HTML6 gitu. Jadi karena ini Windows XP kan jauh kali itu 2000 tahun 2000 lah 2001 gitu ya. Jadi Ya, Pak. beberapa komponen bisa jadi web defaultnya ini bootstrap Bang. Jadi nggak muncul dia. Nah, jadi ini coba aja, Pak. Ya nanti download aja apa Chrome. Ini XP-nya Chrome, Pak. XP-nya Chrome. Iya, udah pakai Chrome. Iya Kalau tadi bisa. kalau lihat ya, tapi bisa kan ini kan? Ya, Pak. Kalau lihat yang awal tadi ada beberapa gambar atau komponen yang nggak reload dia. Jadi bootstrapnya itu nggak jalan gitu. Nggak apa-apa sebenarnya udah benar, cuman landing page-nya ini nggak jalan maksimal gitu. Ya, jadi nanti kalau kita projectnya itu langsung dicoba di komputer masing-masing gitu. Jadi nggak pakai VM. Oke. Oke ya. Oke, Pak. Oke. Oke, saya Nah, ambil alih lagi apanya screen saya. Itu udah bisa sebenarnya, cuman masalah di landing page-nya aja. Oke, ini lanjut lagi nih vouchernya udah oke. Tadi saya sudah connect di sini ya. Nah, ini kalau saya log out, saya login lagi. Coba matikan dulu. Saya login lagi menggunakan
akun yang berbeda, ini nggak bisa, ya, karena sudah disimpan cookiesnya. Nah, maka settingan cookiesnya ini dimatikan. Gimana nyetingnya? Itu di Mikrotik. Di sini ada server profile, ya kan? Kemudian diklik dua kali profilnya yang ini. Di sini kan ada login. Keysnya kan terchecklist, dihilangin checklistnya. Nah, kemudian oke. Nah, kalau saya coba log out, saya login lagi, maka dia minta ya authenticate lagi gitu. Jadi dia tidak menggunakan cookie yang lama. Nah, kemudian kalau kita mau buat akun trial, kita tinggal checklist aja lagi di sini. Trial, nih. Kemudian play, dan oke. Nah, nanti di sini ada landing page-nya itu ada akun trial. Ya, artinya nggak perlu pakai nih. Please login into Internet Hotspot Service, free trial available. Jadi klik aja di sini langsung connect, namanya He Trial User. Ya. Jadi bisa langsung connect. Itu trial ya. Nah, ini adalah bawaannya. Bawaannya Mikrotik landing page-nya. Kita akan ganti. Kita coba dulu vouchernya boleh. Ya, jadi kita coba cek di sini satu voucher ini aja YMGM VW ya. YMGM VW ini ya. YMGM VW 762363 ya. 762363 ya. Ini saya coba satu user ya, connect ya. Saya pakai voucher yang pertama yang ini. Kemudian sudah connect. Saya bisa cek di menu user aktif. Ya. Ini yang lagi aktif. Ya. Ini hostnya. Ya kan? Jadi gambarannya seperti ini. Jadi akan menghitung jamnya ini selama 2 jam. Ya. Kalau misalnya udah 2 jam, maka nanti vouchernya expired. Nggak bisa connect lagi. Nah, kalau tadi kita generate vouchernya 30, itu otomatis maka jadinya di sini 30. Nah, itu. Nah, ini adalah generate voucher yang otomatis menggunakan profile 2 jam tadi. Ya. Ini kan tadi kan kita login pakai login admin kan, tercatat di sini 5 menit 15 detik. Nah, nanti di sini akan tercatat juga nih. Nih, sudah berapa lama nih yang lagi aktif nih. Nah, oke, berarti vouchernya dibuat dan bisa digunakan. Sekarang kita akan mengganti landing page-nya. Nah, untuk landing page-nya, teman-teman download dari tadi ya, dari situs yang saya berikan di file PPT tadi yang ada di materi kuliah. Kalau nggak salah open source. Nah, ini gerakan open source, template hotspot. Ya, ini ada banyak nih, ada template mie ayam, ya, kemudian template mie goreng, ya. Di sini ada template super mie, ya bebas lah. Yang penting bisa ganti template-nya aja dulu. Nanti tinggal di custom sesuai dengan produknya. Nah, saya ambil yang ini, download template Axoma, ya. Yang untuk perusahaan ya. Klik di sini download, nanti akan diarahkan ke Google Drive. Tinggal klik download di sini, ya. Jadi filenya itu adalah file RAR, ya, file kompres, nanti tinggal diekstrak. Nah, saya sudah download, kemudian saya letakkan di folder C, dokumen. Kemudian di sini ada soal Mikrotik. Nah, di sini ada landing page Axoma, ya, yang RAR. Kemudian saya sudah ekstrak nih. Nah, sekarang saya akan unggah file foldernya ini Axoma ke dalam file yang ada di sini, ya, file yang ada di Mikrotik, ya, file server yang ada di Mikrotik. Nah, saya unggahnya tidak melalui menu upload di sini, ya. Ini kan upload file, ya.
saya akan unggahnya itu pakai FTP. Nah, maka teman-teman download namanya FileZilla. FileZilla, ya. Ini adalah FileZilla client, ya, menggunakan FileZilla untuk mengupload file dari klien ke server. Dalam hal ini bukan server tapi adalah router. Ya, saya sudah download. Tampilannya seperti ini, FileZilla. Oke. Saya open. Nah, ini adalah tampilan FileZilla. Ya, biasa ada menu, di sini connecting-nya, progress-nya nanti di sini, ya. Yang sebelah sini ini adalah direktori yang ada di komputer saya. Makanya sini local file, ya. Ini foldernya, ini isinya, gitulah, gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah remote site. Ini remote site-nya masih kosong. Ini akan berisi ketika kita berhasil mengkoneksikan ke server atau ke router. Jadi kita akan remote, ya, file atau direktori yang ada di server ataupun di router tersebut. Nah, cara remote-nya gimana? Kita masukkan host-nya. Host-nya ini bisa domain, bisa IP. Nah, kita akan mengkoneksikan, ini kan dari komputer saya ya. Komputer saya terhubung dengan Mikrotik, itu pakai IP ya, DHCP yang ini. Bentar Pak, Ya, apa FileZilla saya belum ada. Mau saya buka malah apa ya, dibilang virus. ya itu tadi kan saya bilang. Download aja FileZilla dari komputer utama. Nah, nanti addressnya itu yang ini ya, 118. Ya, atau yang kartu 1. Ya, berarti nanti di sini masukkan IP yang kartu 1. Ini adalah IP Mikrotik kan. Nah, username-nya tadi, username Mikrotik tadi, yaitu user admin. Kan? Passwordnya apa tadi? Admin 123. Passwordnya siapa? Passwordnya user admin tadi. Oke, portnya port berapa? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa cek di Mikrotik. Itu ada di menu IP. Pilih service. Nih. Nah, ini ada service list. Di sini untuk FTP menggunakan port 21. Ya, berarti Mikrotik sendiri membuka service untuk upload file dan download file yang ada di Mikrotiknya itu menggunakan port 21. Ya, atau di sini name-nya service-nya namanya FTP. Ya, nanti di sini saya masukkan 21. Nah, selain 21 ada lagi namanya SFTP. Di sini pakai port 22. Ya, karena kita tadi Mikrotiknya ada 21, kita masukkan aja 21. Ya, ulangi lagi, ini adalah IP Mikrotik yang di kartu 1. Ini username yang kita buat yang ada di Mikrotik. Ya, untuk login ke Mikrotik ya, user admin. Kemudian passwordnya adalah saya punya admin 123, portnya adalah 221. Oke, kalau sudah klik connect. Nanti kalau muncul seperti ini, yes, oke kan saja. Nah, ini berhasil ya. Connecting establish, ya, not support FTP dan sebagainya, biarin aja. Nah, ini udah muncul, di sini adalah direktori komputer saya, Windows 10. Yang ini adalah direktori punyanya Mikrotik. Ya kan? Coba Anda lihat di sini, hotspot sama skin. Ya kan? Coba Anda lihat di menu file. Ada ya, hotspot sama skin. Jadi kita sudah masuk ke FTP-nya punya Mikrotik. Kemudian di sini ada auto before reset backup, ya kan? Ini juga ada nih auto before reset backup, kemudian ada log titik 0txt, sama ya. Berarti kita sudah masuk ke dalam direktorinya Mikrotik, ya. Nah, di situ sudah ada folder hotspot. Nah, folder hotspot ini berisi web yang ini. Nih, web default, ya. Berisi web yang ini. Itu folder hotspot. Nah, sekarang kita akan unggah folder Axoma tadi. Ya. Caranya gimana? Di sini ada, tadi saya sudah download dan sudah ekstrak. Di sini kan, di soal Mikrotik, di dalamnya ada folder Axoma.
Nih. Nah, folder aksomanya ini saya copy paste ke sini. Atau kalau nggak mau capek, drag and drop aja. Klik kiri, tahan, tarik ke root. Nih, yang ada slash-nya. Nah, maka nanti akan ada proses namanya uploading. Ya, upload. Jadi dia ngupload dari komputer saya ke Mikrotik. Ya, prosesnya itu tergantung dengan banyaknya filenya dan kecepatan komputer teman-teman. Nah, sekarang di dalam root saya sudah ada 3 folder Aksoma, Hotspot, sama Skill. Teman-teman Pak, bisa juga ini lihat di ada sini kan. passwordnya, Pak. Hah? Passwordnya, Pak. Password. Password. Ini, Saya mau ekstrak apa? Yang Aksoma oh itu. passwordnya ini. Password file Aksomanya dicek aja. Di sini klik 2 kali, nanti muncul deh. Klik 2 kali, open, ya kan? Nanti di sini kan ada nih. Passwordnya gerakan open source WordPress. Jangan Oke. diekstrak dulu, klik 2 kali, open, nanti di sini ada gerakan open source. Nah, itu passwordnya. Ya, tadi yang ditanya Bang Tengku adalah password untuk ekstrak landing page yang kita download tadi ya, yang landing page Aksoma. Itu ada di filenya itu, jadi di dalam filenya itu ada passwordnya dikasih sama yang buat. Nah, setelah berhasil diekstrak tadi, maka terciptalah satu buah folder namanya Aksoma. Kemudian ini drag and drop ke root kayak gini, ya. Maka nanti di dalam rootnya ada 3 folder. Teman-teman juga bisa pastikan di menu files itu ada 3 folder Aksoma, Hotspot, dan Skins. Jadi kita akan menggunakan folder yang Aksoma aja untuk sebagai landing page-nya, ya. Nah, berarti loading kita udah selesai, ya. Kita tinggal disconnect kan. Ini tinggal nih ada logo disconnect. Kita matikan ya, maka kita akan keluar dari remote ke servernya Mikrotik atau ke routernya Mikrotik. Karena tujuan kita hanya mengunggah folder Aksoma tadi ya. Tujuan kita sudah berhasil mengunggah. Nah, bagaimana cara mengganti landing page-nya? Kita masuk ke menu IP, pilih hotspot, ya kan? Pilih profile. Nah, pilih hotspot profile 1 yang ini. Nah, di sini kan ada HTML directory. Nah, kan kalau dia bawaan kan foldernya namanya hotspot, ya kan? Karena tadi kita sudah unggah, maka sudah ada folder baru. Namanya Aksoma. Nah, ini tinggal ganti aja foldernya jadi Aksoma. Ya, jadi kan sudah diunggah dong. Kita klik OK. Ya, jadi HTML directory-nya tidak lagi hotspot, tapi Aksoma. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal refresh aja di sini. Refresh, maka nanti akan muncul yang modenya Aksoma. Ya. Nah, ini bootstrap nih kayaknya desainnya. Jadi landing page-nya berubah jadi modenya yang Aksoma. Nah, ini karena PM dan ini IE-nya apa ya? Besar-besar jadi nampak ke bawah ya. Padahal ini lebar harusnya. Nah, mana sih cara ngecilin ukurannya kalau di. Nah, ini zoom-nya saya kecilin jadi 75%. Oh, masih jelek ya. Saya kecilin lagi zoom-nya jadi 50%. Nah, nih. Berhasil ya. Jadi format ceb.hotlogin sekarang tidak lagi menggunakan landing page bawaan Mikrotik. Nah, inilah yang akan menjadi tugas Anda. Yang pertama mengganti landing page-nya, yang kedua mengganti desain voucher-nya, ya, kemudian menyeting profil-profilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita bisa connect nih pakai login admin. Ya, saya nggak mau pakai voucher, pakai admin aja. Login, berhasil ya, connect.
Kita bisa cek di sini. Kalau udah login, kita bisa ping ke google.com. Ya, udah berhasil ya. Nah, tapi tidak pakai landing page-nya punyanya Mikrotik. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal log out di sini. Mana log out? Ini selamat datang user admin. Saya cari tombol logout-nya, nggak ada nih kayaknya. Harusnya ada sih. Nah, nanti kita klik logout, dia akan muncul apa namanya? Informasi. Udah berapa kita pakai paketnya gitu ya. Ini coba saya besar ini. Udah ada. Coba saya pakai IE ya. Nah, jadi itu yang menjadi tugasnya nanti per kelompok. Jadi desain landing page, desain vouchernya, kemudian ini nanti didemokan ya, bukan dipresentasikan. Jadi nggak perlu buat PPT, jadi teman-teman nanti per kelompok maju, kemudian mendemokan cara membuat hotspotnya, sampai cara membuat vouchernya, sampai mendesain vouchernya. Ya, itulah projectnya. Kelompoknya teman-teman tentukan sendiri ya. Di sini ada 20 berapa kita? Ada 25. Kalau ada 25 bagi 5 ya. Kalau ada 20 bagi 4 orang. Hah? 24 orang. Ah, 24 orang. Berarti bagi 5 lah. Ada satu orang 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Ya. Jadi bagi 5 kelompok, temanya bebas ya. Ada yang membuat hotspot untuk kafe boleh. Jadi nanti desainnya tidak lagi mode kayak gitu, tapi cari yang kafe. 10 10 1. Ini kan modenya Aksoma untuk SSP. Kalau mau mie goreng, jadi mie goreng. Kalau dari sekolah, sekolah. Ini kan untuk PSP. Kalau untuk kampus, kampus. Jadi landing page-nya nanti teman-teman download, kemudian teman-teman ubah sesuai dengan tema dari projectnya teman-teman. Ya. Belum belajar HTML atau web, ya teman-teman bisa gunakan AI. Atau bisa nanti tanya-tanya sama teman-teman yang ada di MI. Nah, ini ya. Ini statusnya nih. Nah, kalau dia logout ya, harusnya ada tombol kayak gini. Ada informasi bahwasannya telah berhasil logout. Nah, ini tombolnya di sini rupanya. Ya kan? Jadi masih login, ini saya logout. Oke. Nah, itu teman-teman rangkaian tadi dari mulai create hotspot di Mikrotiknya, kemudian kita buat vouchernya, kemudian kita buat landing page-nya. Ya, yang belum saya ajarkan adalah ganti desain vouchernya itu di mana. Ya, nanti teman-teman coba cek aja di foldernya itu ada tuh desain vouchernya tapi pakai bahasa bahasa PHP. Ya. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui ya usernya itu udah berapa jam, connect-nya, status kuotanya berapa. Ini kan kita nggak pakai kuota, tapi pakai speed limit. Ya. Tadi juga saya sudah ajarkan menggunakan FTP ya untuk mengupload. Jadi kalau teman-teman yang bisa atau belum paham tentang web, jadi web itu supaya bisa diakses itu harus di-upload ke dalam server. Baru bisa digunain ya. Namanya di hosting ya kan? Di hosting, di rumah hostingnya. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan di sesi offline. Minggu depan kita akan praktekkan.
Tadi Bang Tengku mengikuti, yang mungkin udah bisa, yang lainnya juga mungkin sudah mengikuti, tapi belum dicoba lagi. Silakan bagi yang rekamannya sudah merekam, nanti bisa diulang-ulangi kembali. Nah, kalau tidak ada, kita tutup, tapi kita buat foto bersama dulu. Silakan dihidupkan kameranya, teman-teman. Sudah? Oke. Ini aja, tutup. Kita coba take picture. 18 orang ya. 1, 2, 3. Oke, saya post dulu ke grup. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Semoga mendapat ilmu yang baru dan bermanfaat. Bisa dites nanti, ya. Nanti di real device-nya kita akan coba. Untuk tugasnya kalau belum paham, ya jelasin lagi di materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemahaman tambahan. Kita ulangi lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullah. pagi.